Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal karam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid Baitus Salam, imam, para asatidz, para kiai, alim ulama, tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, tak bisa saya sebutkan satu persatu. Insyaallah yang hadir pada subuh hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang masih istiqomah rajin kajian subuh, kajian maghrib, kajian-kajian yang lain di Masjid Baitus Salam, insyaallah akan melahirkan, akan memberikan energi khusus di lingkungan Masjid Baitus Salam dan seluruh, setidaknya secara umum kejamatan Nusa Allah masih turunkan berkah. Maka jangan pernah untuk meninggalkan kajian-kajian seperti ini majlis-majlis. Bulan ini sudah bulan apa? Masuk bulan Februari. Februari kalau tahun biasa yang di kalender, kalau Hijriah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 di antaranya adalah hurum yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatatun kata Nabi SAW mutawaliyah, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu ada satu yang tidak berurutan adalah bulan Rajab. Disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, ulama namanya Ibnu Rajab juga rahimahullah taala. Apa kata beliau? Bukan hadis, kata ulama. Syahrul Rajab syahrul zaki. Bulan Rajab bulan menanam amal kebaikan. Tentu amal kebaikan yang selain wajib bagi umat Islam dan orang beriman. Wa syahrul Sya'ban syahrul saqiyah. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanah. Wa syahrul Ramadan syahrul hasdi zari, bulan memanen tanaman. Artinya mulai dari sekarang kita sudah menanam amal kebaikan yang sebelumnya sebelum bulan Rajab kita tak sholat duha, sudah biasakan untuk melatih diri sholat duha. Lalu kemudian masuk ke bulan Sya'ban, ada puncaknya namanya nisfu Sya'ban, di mana amal kebaikan diangkat istor ke Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Maka tentu bulan menyiram tanaman. Amal yang sudah kita lakukan biasakan di bulan Rajab, tingkatkan lagi. Selain ditingkatkan, disiram, dipupuk dengan apa? Rasa ikhlas, rasa cinta kepada Allah. Belajar. Ketika kita sholat tidak hanya sekedar takut kepada neraka. Ketika kita sholat bukan hanya sekedar pengen masuk surga, tapi lahirkan dalam hati kita cinta kepada Allah. Susah Pak Ustaz, memang susah, berat. Karena kalau cinta ini tidak mengenal lelah. Kalau orang cinta dengan Allah, maka dia tidak ada, saya tak bisa berjemaah, saya tak bisa sedekah, saya tak bisa umroh. Kenapa? Masih tak cukup Pak Ustaz. SPP anak masih banyak yang saya bayarkan. Umroh 35, di rekening 100 juta. Tapi rumah saya kredit Pak Ustaz, motor kredit Pak Ustaz, mobil 2 kredit Pak Ustaz, tak cukup umroh. Maka kalau orang yang seperti ini masih belum ada cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta, dulu masa anak muda cinta dengan calon istrinya, apa istilahnya? Tai kambing rasa coklat. Bagaimana agaknya kalau kita cinta kepada Allah, tidak mengenal lelah, tidak mengenal apa artinya dunia banyak kalau tidak diinfakkan di jalan Allah SWT. Lalu kemudian bulan Ramadan bulan memanen. Kenapa memanen? Karena kita sudah menanam, kita sudah menyiram, maka tumbuhlah buah. Maka dilanjutkan oleh Ibnu Rajab mengatakan, malam yazra
fi Sya'ban wa lam yasqi fi man lam yazra' fi Rajab wa lam yasqi fi Sya'ban fa kaifa yuridu an yasqi az-zar'a fi Ramadan. Kalau orang tidak bisa menanam amal kebaikan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban juga tak bisa menyiram tanaman itu, bagaimana mungkin dia bisa memanen amal kebaikan yang berlipat ganda di bulan Ramadan? Artinya apa? Ramadan bagi orang-orang yang beriman dia adalah sudah lulus di amal kebaikannya di bulan Rajab, di Sya'ban juga lebih ditingkatkan. Maka kenapa dibilang memanen? Karena di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ada istilah satu hari alfi syahr. Satu hari satu malam bernilai sebagaimana 1000 bulan. Alfi syahr. 1000 bulan itu maksudnya bukan hanya sekedar 1000 saja. It's not about only just 1,000 days. Bukan hanya sekedar 1000. Tapi 1000 itu kalau orang Arab bilang unlimited, tidak terbatas, itu 1000. Jadi 1000 itu bukan hanya sekedar 1000. Orang Arab mengatakan alf itu adalah tidak terbilang, tidak terbatas. Jadi bukan hanya sekedar 1000 bulan, lebih bahkan 1 triliun bulan kalau kita beramal di Ramadan mengenai dengan Lailatul Qadar. Makanya ada seorang lelaki bujangga yang gombal bilang sama istrinya, "Adik, saya ingin hidup dengan 1000 bulan atau 1000 tahun." Ada yang seperti itu. "Saya ingin hidup denganmu 1000 tahun." Saya berpikir, mana bisa 1000 tahun? 40 tahun 50 tahun batu-batu sama asma. Tapi karena saking cintanya dia mengatakan thousands. Jadi bahkan sekarang kalau anak-anak muda itu I love you till jannah. Saya mencintaimu sampai ke surga. I love you forever. Seperti itu. Jadi apa maknanya? Dari sekarang kita sudah latih. Nanti ketika Ramadan kita sudah tidak kaget. Karena ada tarawih yang mungkin salah satu dari masyarakat melaksanakan tarawih 20 rakaat. Ada yang hanya sekedar 8 rakaat. Silakan. Tapi kalau kita sudah latih doa sampai 5 salam, tahajud sampai 5 salam, maka kita tidak akan capek, tinggal kemarin saja di Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sampai ke bulan Ramadan dengan sehat walafiat. Karena siapapun yang sudah dihidupkan di bulan Ramadan, bukan berarti tidak sengaja Allah ingin memberikan pahala berlipat ganda di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan bulan Rajab, kenapa bulan Rajab termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah? Karena di dalam bulan Rajab ada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi. Isra berjalan, diperjalankan, Mi'raj Nabi SAW naik. Hari ini saya akan mengkaji bukan hadis tapi 5 hikmah di balik perjalanan Isra Mi'raj. Sebentar lagi tanggal 27 Rajab, satu minggu lagi kita sudah bisa merayakan Isra Mi'raj. Tapi banyak orang merayakan Isra Mi'raj, merayakan Maulid Nabi, merayakan Nuzul Quran. Kan sebentar lagi Rajab nih, 27, sebentar lagi nisfu Sya'ban, sebentar lagi masuk ke Ramadan ada merayakan Nuzul Quran. Setelah Nuzul Quran masuk ke Idul Fitri ada halal bihalal. Setelah halal bihalal masuk lagi ada satu Muharram dan seterusnya. Banyak orang yang bilang bid'ah. Kalau ada yang seperti itu, maka kalau bikin acara, bikin soundnya besar, suaranya besar, jemaahnya besar, agar bisa merasakan kalau dia bid'ah mudah. Apa maknanya? Bahwa di dalam pengajian itu ada majelis sholawat, ada majelis Al-Quran. Tugas kita hari ini bukan tidak sengaja Allah seluruh umat manusia lebih banyak mayoritas di Indonesia merayakan pengajian-pengajian seperti itu. Apa maknanya? Agar kita dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin selama ini tidak silaturahmi, tidak bertemu, ada perayaan Isra Mi'raj kita bertemu. Itulah tanda apakah orang itu bisa mencintai Nabi. Karena kalau zaman sekarang mencintai Nabi hanya selawat saja, tidak bisa kita kibarkan dengan panji-panji, dengan bendera-bendera yang mungkin dulu ada orang teriak-teriak di jalan. Tapi dengan perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, insya Allah akan kita termasuk orang yang mencintai Nabi SAW. Makanya kalau ada pengajian, ada majelis ilmu, bapak-bapak paksakan hadir. Tugasnya cuma 4: dengar, duduk, datang, duduk, dengar, diam. Makanya kalau saya nengok ada jemaah misalkan ngantuk, saya tak marah. Karena kalau ada jemaah ngantuk dengerin pengajian, boleh jadi ilmunya sudah masuk semua. Ilmunya masuk ke dalam, akhirnya ngantuk. Makanya saya tak marah. Kecuali di khutbah agak keras kan, sudah sampaikan berapa.
Bapak-bapak yang dihormati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang menjelaskan tentang hikmah perjalanan Isra Mi'raj lebih kepada ketika Nabi diambil dari kalimat yang linuriyahu min ayatina. Apa tujuan Allah mengangkat Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha? Karena ingin menunjukkan linuriyahu. Allah ingin menunjukkan bahwa umatmu Muhammad yang masuk surga seperti ini, umatmu Muhammad yang masuk neraka yang seperti ini. Tapi lebih daripada itu banyak orang tidak paham bagaimana agaknya Allah mengangkat setinggi-tingginya Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Apa yang menjadikan dasar? Jadi saya sampaikan ini adalah dasar. Artinya sebelum detik-detik menjelang Isra Mi'raj, apa yang dialami oleh Rasulullah? Yang pertama, beliau mencari mencari hikmah, mencari pelajaran yang baik agar dakwahnya diterima. Jadi 2 tahun sebelum hijrah, Nabi SAW itu diembargo. Di rumahnya dia diembargo, tidak hanya sekedar tidak boleh keluar dari rumahnya, tapi tidak boleh ada makanan masuk, tak boleh Muhammad belanja di pasar ini, tak boleh Muhammad diembargo. Sama dengan waktu Iran diembargo oleh US, tidak boleh impor dan ekspor. Nabi Muhammad dikucilkan di pojok di rumah 2 tahun. Akhirnya Nabi Muhammad putus asa. Apa yang terjadi? Ada secercah harapan. Rasulullah SAW di Mekah sudah totalitas orang tidak mau, hanya sebagian kecil saja yang menerima Nabi SAW seperti Abu Bakar, seperti Siti Khadijah dan lain sebagainya. Tapi hampir 90% penduduk Mekah sudah tidak mau dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikucilkan, tak boleh kemana-mana, tak boleh beli ini, tak boleh mengirim makanan ke Muhammad. Akhirnya Rasulullah SAW berjalan ketika malam dari rumahnya pergi ke Taif. Nabi Muhammad berharap ada secercah harapan. Apa maknanya 100 km Nabi berjalan kaki? Kenapa tidak naik onta? Kenapa tadi tidak naik kuda? Kalau Nabi naik kuda pada saat itu, maka tentu dicurigai mau lari kemana Muhammad. Maka Nabi hanya berjalan saja. Sebagaimana dia berjalan ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, berjalan ke tempat-tempat majlis seperti Darul Arqam dan lain sebagainya. Lalu Nabi Muhammad berjalan 100 km ke Taif. Taif ini kalau sekarang naik mobil sekitar 2 jam saja. Sampai di Taif berharap Nabi SAW dakwahnya diterima oleh warga Taif, oleh orang-orang masyarakat Madinah. Ternyata apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW dilempar batu, dilempar tulang belulang, dilempar kerikil-kerikil, bahkan dilempar dengan batu-batu cadas sampai kaki Nabi SAW berdarah. Ketika berdarah, banyak darahnya menetes dari tumit sampai ke kaki. Datang malaikat Jibril. Ya Muhammad, seandainya darah di kakimu itu menetes ke tanah, aku bumi ratakan Taif. Tapi itu tidak terjadi kepada Nabi Muhammad. Langsung Nabi Muhammad mengusap darahnya agar tidak menetes ke tanah. Kalau sempat darah menetes ke tanah, selesai. Orang-orang Taif mati diratakan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Seumpama misalkan, jadi Rasulullah ini pergi ke Taif, datang ke Taif, bukan disambut sebagaimana dia datang ke Madinah. Qalal badru alaina marhaban ya nural aini, marhaban ya jaddal Husain. Nabi Muhammad datang ke Taif tidak dijamu, tidak disambut dengan selawat, tidak disambut dengan sambutan yang gembira. Kalau menurut dia datang ke sini banyak sambutannya, HP, ada sambut, ada tisu. Luar biasa. Nuruddin datang ke sini hanya memberikan kajian subuh, banyak sambutannya. Dulu Nabi Muhammad dilempar batu. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad tidak terjadi, dia tidak dendam. Lalu ketika dilempar batu dan kerikil tulang belulang sampai ke pelipis Nabi SAW, apa yang terjadi? Nabi SAW bersembunyi di balik bukit. Dia mengadu kepada Allah, ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawali bainan nas. Ya Allah, dulu aku ada tempat mengadu. Aku punya kakek namanya Abdul Muttalib. Ketika aku ada kesedihan, aku datang kepadanya, aku mengadu. Dulu aku punya paman Abu Thalib. Ketika aku sedih, aku gundah gulana, aku curhat kepada pamanku. Tapi hari ini ya Allah, ilaika asku dha'fa quwwati. Aku tidak berdaya dengan kelemahanku. Aku tidak punya siapa-siapa ya Allah. Aku hanya punya Engkau ya Allah. Wa qillata hilati, dan atas kelemahanku wa hawani bainan nas ya Allah. Hari ini aku lemah di depan manusia.
Rasulullah tidak minta apapun, Rasulullah tidak berdoa, hanya mengadu kepada Allah. Diterima aduannya oleh Allah SWT. Allah mengutus malakul jibal, Allah mengutus malaikat penjaga dari segala bukit, penjaga dari segala gunung. Apa kata malakul jibal? Ya Muhammad, kau tunjukkan mana bukit yang paling tinggi. Ya Muhammad, kau tunjukkan mana gunung yang paling tinggi. Muhammad, di Mekah ada gunung yang paling tinggi namanya Jabal Abi Qubais. Sekarang sudah jadi istana raja di Pangkas, di belakang Masjidil Haram. Saya sudah sempat foto. Ada juga Jabal Huwain, Jabal Kian. Dua ini kata malakul jibal, tunjukkan Muhammad. Kalau sempat ini misalkan terjadi kepada saya, misalkan saya datang ke aliran darah, lalu kemudian disambut dengan lemparan batu, kemudian datang malakul jibal kepada saya, ya Nuruddin, kau tunjukkan mana bumi atau mana gunung yang paling tinggi Nuruddin, welcome Batam Nuruddin, aku timpakan kepada mereka. Kalau terjadi kepada saya pasti silahkan malaikat matikan aja semua. Kalau perlu jangan mati dulu malaikat, buat pincang aja dulu juga. Itu kalau terjadi ke sana. Tapi terjadi kepada makhluk yang dicintai oleh Allah, terjadi kepada Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan oleh Allah. Nabi tidak pernah dendam. Justru Nabi berdoa, Allahumma akhruj min aslamihim may yu'minu billah wa la yusyrik bih. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cicit keturunan mereka, ya Allah, may yu'minu billah, yang beriman kepadamu, wa la yusyrik bih, dan tidak menyekutukanmu. Apa maknanya ini? Bisa diambil. Rasulullah sebelum diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, sebelum dinaikkan derajatnya ke Sidratil Muntaha, ada sifat yang perlu kita tiru, memaafkan kepada orang yang bukan hanya salah tapi telah menzalimi kita, meskipun kita mampu membalas. Coba pikirkan, berapa banyak orang-orang yang sudah mencaci maki kita, berapa banyak orang yang sudah menggunjing kita, mungkin mulai dari kita balik sebelum nikah. Berapa banyak orang yang sudah kita anggap dia tega, dia zalim kepada saya, tapi justru ada dendam di hati kita. Ini luar biasa. Bukan hanya sekedar minta maaf, bukan hanya sekedar memberi maaf, tanpa kita datang ke orang yang menyakiti kita, Rasulullah sudah memaafkan. Itulah kenapa dulu ketika di Madinah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, ada orang Badui datang dari pojok masjid, kalau kamu mau tengok orang yang ahli surga, lihat di pojok kanan itu, dia datang. Ditengok orangnya tak terkenal, dia tak pernah duduk dengan Rasulullah, dia orangnya cuek, namanya orang Badui. Orang Badui ini kan agak keras ke Nabi, meskipun dia beriman kepada Nabi. Besoknya Nabi mengatakan, kalau kamu mau tahu ahli surga, tengok dari pojok sana, dia datang. Ditengok lagi orang yang kemarin. Kalau kamu tengok ahli surga, kata Rasulullah 3 kali, Rasulullah 3 malam, tengok ada orang yang datang dari pojok. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As, sahabat Rasulullah, irinya bukan iri benci, tapi iri karena amal soleh. Siapa kira-kira orang ini? Kenapa Rasulullah mengatakan 3 kali dia ahli surga? Lalu dia penasaran, datang dibuntutin dari belakang ke rumah, sampai di rumahnya kisanan. Mohon maaf, mungkin 3 hari 3 malam saya mau bermalam di rumah. Kenapa? Dia punya alasan, saya sudah lagi tidak mesra dengan keluarga saya. Oh silahkan, kata orang. Akhirnya 3 malam Abdullah bin Amr bin As nginap di rumah orang ini yang dikatakan Rasulullah ada di surga. Sampai suatu ketika ditengok oleh Abdullah bin Amr, siapa, apa amalan dia, kenapa dia bisa termasuk orang yang ada di surga, kata Rasulullah. Ternyata dilihat sholatnya biasa, ke masjid, bukan berarti dia zikirnya sampai berjam-jam. Setelah sholat pulang, setelah waktunya asar masuk ke masjid, tidak ada aktivitas ibadah yang lebih daripada sahabat dan sama, bahkan lebih rendah dari orang-orang yang zikir berlama-lama di masjid. Akhirnya dia penasaran, 3 hari 3 malam si Abdullah ini tidak menemukan dari amalan orang ini yang signifikan, yang dahsyat. Misalkan mengaji Al-Qurannya biasa saja. Lalu ditanya penasaran, Kisanak, apa amalanmu? Kenapa Rasulullah sampai begitu 3 kali mengatakan engkau adalah ahli surga? Lalu si Kisanak menjawab, si orang Badui ini, aku amalanku sama dengan kalian, bahkan lebih rendah. Dikitku biasa, ngaji Al-Quranku juga tak banyak, hatamku juga bukan hatam setiap hari hatam, tidak, sama dengan kalian. Lalu apa amalanmu? Kenapa Rasulullah sampai 3 kali mengatakan kau ahli surga? Ada satu mungkin yang tak mungkin kalian lakukan sama denganku. Apa itu? Setiap sebelum tidur aku berdoa kepada Allah. Apa doaku? Aku doakan orang-orang yang keji kepada saya.
Aku doakan orang-orang yang zalim kepada saya. Aku doakan orang-orang yang menyakiti saya, memfitnah saya, mencemarkan nama baik saya. Apa doamu? Ya Allah, ampuni dosa mereka. Aku maafkan semua orang-orang yang telah menyakiti, baru aku tidur. Kalau kita aplikasikan ke kita, berat nggak? Berat. Pak Ustadz, saya mau mengamalkan amalan ini, tapi terlalu banyak Pak Ustadz orang yang telah menyakiti. Berapa? Sekitar 100.000 Pak Ustadz. Dari mulai dulu saya tinggal di rumah ini Pak Ustadz, saya pindah dari rumah ini karena tetangga itu Pak Ustadz. Bukan cuma nyakitin hati saya Pak Ustadz, selokan disumbat Pak Ustadz, talang air Pak Ustadz dimasukkan. Berapa banyak di komplek itu berantem, lapor sama RT. Dulu saya RT, hanya gara-gara talang air sampai undang pengacara. Tapi kalau kita tiru berat. Ini amalan yang susah dilakukan oleh orang kalau bukan masuk ketika. Artinya apa? Momentum Rasulullah ketika dinaikkan oleh Allah derajat ke Sidratul Muntaha adalah dilalui dengan memaafkan kepada orang yang mendoliminya. Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka tentu kita maafkan orang-orang yang sudah menyakiti, apalagi kita sendiri yang punya salah kepada mereka. Bukan tadi Al-Quran Ali Imran 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Kata Rasulullah Allah SWT, bersegera kalian untuk meminta ampunan kepada Allah. Nanti kalau minta ampun kepada Allah, Allah akan sediakan surga yang seluasnya bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, kata Allah. Semua itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Salah satunya adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan marah, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kepada manusia. Mungkin kesalahan orang itu dengan ucapan, mungkin juga ada yang tersakiti hati. Kamu sakit hati sama tetangga itu? Iya Ustaz. Kenapa kau sakit hati? Gimana gak sakit hati Ustaz? Mobilnya bagus. Kalau kamu sakit hati juga? Iya Ustaz. Saya lebih sakit hati lagi. Kenapa? Apakah cakapnya kasar? Apakah perbuatannya kejam? Tidak Ustaz. Rumahnya baru Ustaz, baru renovasi lantai 3. Sekali saya tengok Ustaz, kenapa ya Ustaz? Kalau kamu, wah lebih parah lagi Ustaz, sakit hati Ustaz. Kenapa? Bininya baru Ustaz. Tidak. Maksudnya bukan nambah bini, meninggal. Artinya apa? Ini menunjukkan ketika Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah menyampaikan tausiahnya kepada jemaah, "Man kuntu jalatu lahu dhahran, hadza dhahri, falyastaqim minhu." Barang siapa dulu mungkin tak sengaja aku cambuk ekor unta, lalu kemudian ujung cambuknya mengenai kalian, aku belum minta maaf dan kalian sakit hati. Umam kuntu satantu wa irdan hada indi falastaqimhu. Barang siapa dulu mungkin aku ceramah, aku tausiah, tapi ternyata ada yang tersinggung dengan perkataanku. Umam kuntu akhadtu malan fa hada mali falyadhu. Mungkin aku dulu pernah berhutang kepada kalian, aku lupa hutang itu, silahkan kata Rasulullah, ambil harta ini, aku ikhlas. Apa yang terjadi ketika Rasulullah berkhutbah sebelum meninggal? Ada ternyata terdiam semua. Siapa yang pernah aku campur tanpa sengaja, lalu tak terima sakit hati, silahkan balas. Ini punggung Muhammad, cambuk pundak Muhammad, kata Rasulullah. Semua sahabat terdiam, tidak ada yang berani. Tapi ternyata ada sahabat yang berdiri. Siapa nama dia? Uqasah bin Mihsan. Ya Rasulullah, kaget sama sahabat. Dulu Rasulullah pernah mencambuk ontanya, ujung tambuknya kena punggung saya ya Rasulullah ketika perang Badar. Terus saya ingin membalas, saya ingin mencambuk Rasulullah. Apakah kaget sahabat? Oh, lancang sekali Uqasah. Akhirnya Uqasah, jangan kau berani ngomong seperti itu, kata sahabat yang lain. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, cambuk saya aja, jangan balas ke Rasulullah. Tapi Rasulullah apa yang terjadi? Tunggu dulu, biarkan Uqasah. Lalu disuruhlah Bilal, ambil cambuk di rumah Fatimah. Datang Bilal ke Fatimah, ya Fatimah, aku mengambil cambuk Rasulullah. Buat apa? Katanya ada sahabat yang tak terima dia pernah dipukul pundaknya, dia dibalas. Kok berani-beraninya dia? Siapa dia? Uqasah. Bilang sama Uqasah, kata Fatimah, jangan cambuk ayahku. Ayahku sedang sakit. Sudah lama sakit Rasulullah. Karena itu sekitar 3 bulan, 2 bulan Rasulullah meninggal sebelum itu. Setelah itu, lalu terjadilah, tidak usah. Ini perintah Rasulullah. Diambil cambuknya, dikasih ke Uqasah. Uqasah, silahkan kau maju, kata Rasulullah. Cambuk saya. Setelah sampai di depan Rasulullah,
Si Ukasha bilang, apa kata Ukasha? Ya Rasulullah, ketika engkau mencambuk pundakku, dulu pundakku telanjang. Saya tidak pakai baju, jadi saya ingin membalas mencambuk badanmu ya Rasulullah, buka bajunya. Apa tak lancang? Akhirnya tambah marah sahabat, tapi Rasulullah tidak. Jangan, dibuka baju Rasulullah SAW. Lalu kemudian silahkan Ukasha kau mendekat. Nampak di perut Rasulullah ada batu yang ditali, yang diikat. Berarti menunjukkan Rasulullah ini selama berhari-hari beliau tidak makan lagi karena sudah tidak enak. Jadi sudah diikat, berpuasa Rasulullah, kurus badannya yang putih kurus itu, tapi nampaknya sudah kurus. Mendekat Ukasha, apa yang terjadi? Dengan pegang cambuk Ukasha, justru bukan dipukul oleh Ukasha, dilempar cambuknya. Setelah itu dipeluklah rata-rata Ukasha. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku bisa mencambuk kulit yang tak bisa disentuh oleh api neraka? Bagaimana mungkin saya membalas ya Rasulullah? Justru kalau bukan dengan terjadi seperti ini ya Rasulullah, saya tidak mungkin bisa menyentuh kulitmu, sehingga aku sekarang menyentuh kulitmu ya Allah, ya Rasulullah, menjadikan aku tidak bisa dijilat, apalagi dibakar oleh api neraka. Nangis semua. Bahkan Ukasha, apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, lihatlah, ini termasuk orang yang ditakutin oleh api neraka. Dia adalah orang yang masuk surga dalam bahasa Rasulullah SAW. Ini apa menunjukkan? Rasulullah seorang nabi, seorang yang dimuliakan oleh Allah, kekasih Allah, dijamin masuk surga, masih mau minta maaf kepada manusia. Lalu kita siapa? Orang tua bukan nabi, tetangga bukan nabi, kita bukan keturunan nabi, kawan-kawan kita bukan nabi, bahkan kita bukan sepupu nabi. Lalu kita masih mau dendam, masih mau iri dengki, masih dendam kesumat dengan orang-orang yang telah banyak kita. Kalau kita ingin diangkat oleh Allah derajatnya tidak hanya di dunia, maka maafkan semua orang yang telah mencaci maki kita, yang telah menggunjing kita, yang telah mungkin di kantor mencemarkan nama baik. Dia Pak Ustaz, seandainya dia tidak memfitnah saya masih kerja Pak Ustaz. Gara-gara lisan dia Pak Ustaz, gara-gara mulut dia yang sudah memfitnah saya Pak Ustaz, saya dikucilkan di kantor, dibully di kantor, bahkan saya dipecat. Gara-gara lisan dia Pak Ustaz, dulu saya pernah jadi pengurus masjid, jadi pengurus RT Pak Ustaz. Hanya gara-gara orang ini Pak Ustaz, saya dicaci maki satu komplek. Apa yang terjadi? Ya'ti yaumul qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Ada orang yang datang di hari kiamat bawa pahala sholat. Sholatnya bukan wajib, sholat tahajud, sholat witir, sholat taubat, sholat awabin, sholat rawatib dan sebagainya. Wasiyamin, dia datang dengan puasa. Puasanya bukan puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa Haram, puasa Rajab, puasa Sya'ban, dan puasa-puasa yang lain. Dia juga datang dengan pahala zakat, sedekah, bangun masjid, bangun pesantren, bangun panti asuhan. Tapi ternyata wa yati qad syatama hada, wa qadama hada, wa akana malahada, wa syafaqada mahada, wa daraba hada. Dia memang datang dengan pahala salat, tapi dia juga datang dengan qad syatama hada. Dosa dia pernah menggunjing, pernah mencaci maki, pernah sumpah serapah, pernah menzalimi orang. Dia juga punya dosa. Artinya apa yang terjadi? Fayuqta hadza min hasanati. Diambil pahala salat, puasa, pahala zakat kepada orang yang pernah dia caci maki, yang pernah dia fitnah, yang pernah dia gunjingin, yang pernah dia jelek-jelekan. Wa fa in faniyat hasanatu. Ketika pahala ininya sudah diberikan kepada orang yang sudah dicaci maki, qabla ayyuqta alaihi. Ternyata orang yang dicaci maki bukan cuma satu orang, masih ngantri di sana. Satu komplek di Batam, satu komplek di kampungnya, satu perusahaan, dia ngantri juga. Ya Allah, saya pernah dicaci maki, jangan masukkan orang dulu. Ternyata pahala sholat, pahala zakat cuma bisa dibayarkan kepada 1 dan 3 orang, sementara orang yang dicaci maki, dibenci, mengantri banyak. Lalu apa yang terjadi? Ukhidah min khatayahu, diambil sisa dosanya itu karena habis sudah pahalanya, dilempar faturihan alaihi, dilempar sisa dosanya itu kepada orang yang ini, maka summa turiha finnar, setelah itu dia dilempar ke neraka. Artinya jangan mengira sholat tarawih kita sudah diterima oleh Allah lalu kita masuk surga. Jangan merasa witirmu, jangan merasa sedekahmu yang banyak,
Jangan merasa ibadahmu, sujudmu di lantai yang banyak menjadikan kamu masuk surga. Tapi kalau kamu masih dendam, kalau kamu pernah mencaci maki, kalau kamu pernah memfitnah, jangan harap ini orang yang paling bangkrut, kata Rasulullah SAW. Maka dari sekarang maafkan. Kalau kita ingin diangkat sendiri dengan oleh Allah, maafkan. Hikmah dibalik Isra, sebelum Rasulullah berangkat dari Mekah, Rasulullah sudah mengalami hal ini. Lalu kemudian yang kedua, Rasulullah pulang dari Taif, sudah harapan hampa, sudahlah darah, pelipis berdarah, kaki juga berdarah, orang-orang tidak menerima. Lalu Rasulullah pulang dengan lemas, hampir putus asa. Di perjalanan ternyata turunlah ayat surat Jin. Pulang dari Taif, apa surat Jin? Qul uhiya ilayya annahu istama'na minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kemudian Rasulullah diturunkan surat Al-Jin ayat 1. Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad kepada orang itu, uhiya ilayya, sudah diwahyukan kepadaku, annahu istama'na minal jinni, bahwa ada sekelompok jin. Faqalu, mereka mengatakan kelompok jin itu, inna sami'na qur'anan ajaba. Muhammad, aku mendengar bacaan Qur'anmu ajaba, dan aku takjub. Akhirnya dengan bacaan Qur'an itu aku masuk Islam. Apa maknanya? Jangan pernah berputus asa untuk berdakwah. Pak Ade jangan pernah berputus asa untuk men-share tentang kajian-kajian. Para pengurus mengajak orang-orang Adila Garden, jangan pernah merasa meskipun ada orang yang benci, meskipun sedikit yang hadir kajian subuh, jangan pernah berhenti. Boleh jadi manusia tidak ikut kita, tapi ada sekelompok jin yang telah mendengar kajian subuh pada hari ini. Kita tak mampu. Seperti Nabi Muhammad, satu kampung satu pun tidak mau menerima Nabi Muhammad. Nabi Muhammad putus asa, mereka satu kampung melempar Nabi Muhammad. Tapi ternyata di perjalanan, bahkan di Taif pun banyak jin-jin masuk Islam. Ada Pak Ustaz jin masuk Islam? Iya. Di jin sama dengan kita, makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu apa bedanya Pak Ustaz jin dengan setan, dengan iblis? Jin ini komunitasnya. Jadi ada jin muslim, wa anna minnal muslimuna wa anna minnal qasitun, dan kami termasuk orang-orang yang Islam, kata jin. Ada orang yang qasitun, yang sesat. Bagaimana kalau orang Islam? Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Jin-jin Islam itu adalah orang yang selalu taharraw rasyada, selalu mencari kebenaran. Jangan dikira kita ngaji itu hanya manusia saja. Ada jin-jin yang setiap hari mencari pengajian juga. Mereka tidak capek untuk mencari kebenaran, menambah ilmu. Artinya apa? Ada jin Islam, ada jin kafir. Apa bedanya? Kalau jin Islam tidak ada sebutannya siapa ketuanya. Tapi kalau jin kafir itu GM-nya, direkturnya namanya iblis. Iblis bukan namanya. Diambil kata ablasanya iblis, putus asa. Iblis itu nama aslinya adalah Azazil. Azazil itu adalah ketua dari malaikat, pemimpin dari malaikat. Jadi kenapa dibilang Azazil, kenapa dibilang iblis? Karena dia satu-satunya jin yang awal mulanya dia menjadi jin kafir. Iblis. Kenapa? Satu, dia tidak mau perintah. Dulu dia disuruh menyembah kepada Allah. Dia mau bertahun-tahun berzikir, dari saking tingginya ibadahnya, bahkan dijadikan sebagai pimpinan daripada malaikat-malaikat sebelum ada umat manusia yang mengakui. Ketika Allah menciptakan Adam, maka si iblis ini disuruh oleh Allah untuk sujud, tapi rupanya tak mau. Artinya apa? Iblis saja disuruh sujud kepada Allah bisa bertahun-tahun selama hidupnya. Lalu ada manusia di muka bumi ini, ada yang tak mau sujud kepada Allah, tidak mau sholat kepada Allah. Berarti lebih parah daripada jin. Jin cuma satu aja, kan tak mau sujud kepada manusia. Jadi kalau jin kafir, maka punya anak buah, namanya setan. Nah, setan banyak macamnya. Ada setan yang baik-baik saja, berarti dia tak ganggu. Kalau di Indonesia setan macam-macam. Ada pocong, ada apa itu kalau di rumah sakit suster ngesot, ada genderuwo. Kalau di Cina lain lagi, vampir. Artinya apa? Jangan pernah merasa kita putus asa kalau kita mengajak orang kita ikut. Ada kemungkinan jin yang dengar ceramah kita, ajakan kita kepada Allah. Artinya jangan pernah lelah untuk berdakwah. Maka tingkatkan terus, jangan sampai putus kajian-kajian di sini. Apalagi saya tengok di YouTube-nya
luar biasa. Ada kiai-kiai yang membahas tentang fikih, tentang adab, tentang akhlak, tentang hadis, tentang tafsir. Ini luar biasa. Jadi tidak bisa dilihat dari casingnya Masjid Baitul Salam. Rupanya di dalamnya sudah banyak ulama-ulama. Ini saya terharu. Bahkan ada di masjid lain, saya tak sebutkan bukan di Batam. Masjidnya besar, kajian satu pun tak ada, hanya sholat berjamaah. Artinya saya bukan membanding-bandingkan. Ini kan luar biasa, disaksikan oleh mereka. Bahkan para jin pun bisa ikut dengan dakwah. Yang kedua, lalu yang ketiga, ketika Rasulullah pulang sampai ke Mekah dari perjalanan Thaif, tadi kan sudah ketemu dengan jin. Lalu Rasulullah tidur, beberapa menit kemudian datanglah malaikat Jibril. Faja'a bi tastin min dhahabin, membawa bejana dari emas. Membawa bejana dari emas, lalu kemudian isi bejana itu air Zam-Zam. Lalu kemudian kata Rasulullah, isinya mumtali'in bi hikmatin wa iman. Isinya hikmah dan iman. Lalu fa'abradahu sadrum. Kata Rasulullah, Jibril itu telah membedah badanku, telah membedah dada. Dibedah, dicuci air Zam-Zam yang diisi di bejana emas, lalu kemudian dicuci, habis itu dijahit lagi. Artinya apa? Rasulullah sebelum naik, sebelum berjalan, diperjalankan oleh Allah SWT dari Makkah ke Palestina, dicuci dulu, disucikan dulu. Ini makna bahwa kalau kita ingin beribadah menghadap kepada Allah, mesti harus suci. Suci badan, suci kaki, suci tangan, jangan sampai ada najis. Pakaian, apalagi, mohon maaf, ini terjadi orang tidak merasa khawatir dengan mencebok, terutama laki-laki. La yastaqiu min bauli. Orang yang dapat siksa kubur adalah orang yang mencebok ketika kencing tidak sempurna. Karena kalau laki-laki itu kan disunnahkan duduk kencing, lalu setelah selesai kencing disunahkan berdahak. Kenapa? Untuk bisa keluar. Kalau sempat nanti kencing masih ada sisa, kena celana dalam, kena sarung, kena celana, maka tidak sah. Makanya hati-hati. Makanya disunahkan jangan berdiri. Karena kalau berdiri kencing, sisa kencing itu masih ada. Tapi kalau duduk dengan berdahak, dia keluar semuanya. Hati-hati, terutama yang laki-laki. Apa maknanya? Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita, kalau mau ibadah, sucikan diri dari tempatnya, dari badannya, kakinya, minimal dia sebelum berwudu tidak ada cat misalkan yang nempel-nempel dan segala macam. Lalu kemudian kalau ditarik lagi lebih banyak, berarti dia mensucikan dirinya, buang sifat-sifat buruk. Selama kamu sholat, selama kamu berpuasa, umroh berkali-kali, tapi kalau di hatimu masih ada rasa iri, masih ada rasa dengki, masih ada rasa tamak, masih ada rasa sombong, rasa takabur, rasa ujub, maka semuanya melayang. Sholatmu melayang, puasa, umrahmu, sedekahmu terbang. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Seperti contoh misalkan sombong. Sombong orang tidak merasa, dikira sombong itu hanya karena merasa punya banyak harta. Tidak. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong meskipun sekecil biji terong, sekecil biji jagung, biji sawi. Apa maknanya? Orang sombong itu bermacam-macam. Ada sombong yang pertama ziyadatul mal. Orang sombong karena bertambahnya harta, rumahnya bagus, mobilnya bagus, merasa sudah lebih baik, merasa lebih kaya, akhirnya sombong. Dulu bisa silaturahmi, sekarang sudah tidak silaturahmi. Ada orang yang sombong ziyadatul wadifah, bertambahnya jabatan. Ada orang sombong ziyadatul ilmi, ini yang bahaya. Ada orang merasa sombong karena dia merasa ceramah, kayak Nurdin, ceramah di mana-mana, merasa banyak ilmunya, timbullah sombong. Ada yang paling parah lagi, tapi banyak orang tidak merasa. Ziyadatul ibadah. Orang sombong karena merasa lebih banyak ibadahnya, merasa lebih banyak tahajud, merasa lebih banyak ikut kajian, merasa lebih banyak ngaji Al-Quran. Akhirnya meskipun mulut lisan ini tidak berucap, tapi hatinya nengok orang tak sholat, dia neraka, saya surga. Nengok orang tak ngaji, aku sudah ngaji, berarti aku lebih banyak pahala, berarti aku lebih banyak ilmunya. Ini orang yang paling bahaya. Merasa banyak ibadahnya, itulah sombong yang paling bahaya. Kalau merasa sombong karena banyak harta, biasa. Artinya apa? Ketika kita
Barang siapa yang tawadu, yang rendah hati, rafa'ahullah, Allah akan angkat setinggi-tingginya. Wa man takabbara, barang siapa yang takabur, wada'ahullah, Allah akan syukurkan, rendahkan serendah-rendahnya. Makna yang ketiga dari perjalanan Isra Mi'raj itu adalah sucikan diri. Makanya berapa banyak orang di luar sana itu membangga-banggakan hartanya. Dulu saya pernah bertemu dengan orang, saya tak sebutkan pengalaman saya, mau ambil wudhu, padahal tidak ada yang tanya, ditimang-timang jam tangan. Gini-gini ini jam tangan saya 15 juta. Dari mana? Asli dari Paris, Prancis. Maksud saya, siapa yang tanya sebenarnya? Banyak orang itu kadang tidak merasa kalau dia menyakiti orang, kalau tidak merasa dia adalah menyombongkan diri ketika dia datang dari restoran. Alhamdulillah tadi saya makan, harga nasinya 1 porsi 2 juta. Sementara orang yang dengar, jangankan mau makan, mau beli lontong sayur mikir-mikir. Artinya apa? Ini orang banyak tidak bisa memurnikan dirinya karena dia jauh dari Allah, sehingga tidak merasa kalau ucapan itu bisa menyakiti orang lain. Ini namanya sombong yang mungkin orang tidak merasakan bahwa itu adalah dosa besar. Ketika orang-orang yang sudah merasakan dirinya banyak harta mengatakan jam tanganku 16 juta, makanku 1 porsi 2 juta, itu bukan kaya. Orang kaya bukan menunjukkan jam tanganmu 16 juta. Orang kaya, kalau kau merasa kaya, bukan berarti makananmu 1 porsi 2 juta. Kalau kau kaya, kau kuliahkan, kau sekolahkan anak yatim di rumahmu. Kau berikan beras setiap bulan 25 kg. Kalau kau kaya, bukan berarti rumahmu yang megah dibangga-banggakan, tapi kau sudah bangun panti asuhan. Kau kasih semen, kau kasih batu, kau kasih kerikil ke masjid-masjid. Itu baru orang kaya. Ini kadang orang tidak pintar merasa. Apa maknanya? Bahwa ketika kita ingin diangkat oleh Allah dan kita menghadap kepada Allah, maka bersihkan semua sifat-sifat. Ada sifat yang susah juga orang menghilangkan tamak. Tamak itu adalah al-faqrul hadir. Tamak itu adalah kemiskinan yang selalu hadir. Dia orang kaya tapi mentalnya mental miskin. Dia bilang, Pak Ustaz, saya sebenarnya mau bayar zakat, tapi bagaimana setiap bulan kreditan saya banyak. Dari uang yang saya hasilkan 300 juta, 300 juta itu juga habis untuk semua keperluan saya, Pak Ustaz. Lalu bagaimana saya bisa dikatakan orang yang kaya, Pak Ustaz? Ini mentalnya fakir. Kenapa? Karena dia berpikir uang 10 miliar di rekeningnya, kalau tidak ada 10.000, maka dia bukan 10 miliar. Jadi untuk mengeluarkan 10.000 saja ke masjid, ke panti asuhan, ke fakir miskin, dia berat. Karena yang pikirkan, kalau 10.000 ini aku keluarkan, maka yang 10 miliar itu tidak dekatkan 10 miliar. Kaya, tapi mental fakir, itu adalah tamak. Lalu yang keempat, cepat saja, karena ada cara mungkin. Setelah kita sudah mencucikan diri, kalau kita diangkat oleh Allah, Rasulullah SAW sudah menggambarkan bahwa perjalanan Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina bukan berjalan, tapi subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Makanya pada waktu itu Abu Jahal dan Abu Lahab tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Menyangka Nabi Muhammad yang berjalan. Kalimatnya menggunakan asra, bukan sara. Asra yusri, Allah memperjalankan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad berjalan. Caranya bagaimana, Pak Ustaz? Kalau orang paham ilmu fisika saja, dalam ilmu fisika itu ada pelajaran tentang kilatan, tentang cahaya. Secepat kilat cahaya itu bisa bergerak 300.000 kilometer, itu 1 detiknya. Sementara dari Mekah ke Palestina 1.500 km. Sementara cahaya dalam ilmu fisika 300.000 km, 1 detiknya itu kilatan cahaya. Kalau orang memahami ini, maka pasti dia akan percaya. Makanya pada waktu itu yang percaya cuma Abu Bakar Siddiq. Karena kalau kita ilustrasikan seperti ini, saya berangkat ke Surabaya 2 jam naik pesawat, lalu kemudian sampai ke Surabaya. Ternyata di balik kaca pesawat itu ada nyamuk. Lalu kemudian nyamuk misalkan turun dari pesawat, ketemu dengan nyamuk Surabaya. Kata nyamuk Batam, "Hi guys." Lalu nyamuk Surabaya bilang, "Where are you come from?" "I'm from Batam." "Dari mana kau?" "Aku dari Batam." "Where did you come here?" "Kapan kamu datang ke sini?" "About 2 hours ago." 2 jam yang lalu. Bodoh kamu, hoak kamu. Mana ada
ada nyamuk bisa 2 jam sampai ke Surabaya dari Batam. Maka nyamuk di Surabaya dia pasti tak percaya karena menyangka nyamuk itu terbang dengan sayapnya 2 jam ke Surabaya. Maka sama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab ketika melihat Nabi SAW berdiri di dekat Jabal Abi Qubais, wahai para paman-pamanku, saudara-saudaraku, aku baru saja datang dari Palestina dan bahkan aku sudah naik ke atas langit tidak sampai semalam. Kapan Muhammad? Tadi malam. Jam berapa berangkat? Setelah fajar. Nyampe di sini sebelum subuh terbit, sebelum matahari terbit, saya sudah sampai, kata Rasulullah. Bodoh kamu Muhammad, tukang sihir, sahirul awalin, kamu asatirul awalin, kamu tukang bongi, kamu tukang sihir. Dulu aku yang rawat kamu waktu kecil, kau bilang kamu berangkat, sama dengan sekarang. Dulu tak ada pesawat, tapi ternyata Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah bukan sendirian, tapi 3 makhluk yang suci. Rasulullah sudah disucikan, dia menjadi makhluk yang suci, manusia suci. Yang kedua, dia naik buraq. Buraq itu bisa dikategorikan cahaya, bukan hewan. Dia kadul barku yang absaruhum. Lalu yang ketiga, makhluk yang ketiga itu adalah malaikat Jibril. 3 Rasulullah memperjalankan dari Mekah ke Palestina. Kalau kita secara akal pasti tak masuk akal, karena akal ini bisa berpikir hanya sejengkal. Makanya ada pepatah, kalau galah panjang sejengkal, jangan laut kau diduga. Kalau kita berpikir dengan logika, tak bisa. Tapi kalau kita mensucikan Allah dengan ilmu pengetahuan kita dan iman kita, maka kita akan berucap subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau dengan ilmu pengetahuan kita dari Al-Qur'an, maka kita bisa langsung percaya dan karena iman. Itu yang terjadi kepada Abu Bakar. Abu Bakar tak bikin panjang. Abu Bakar, tadi malam aku sudah ke Palestina. Setelah Palestina aku naik ke Sidratul Muntaha. Di antara malaikat nengok surga dan neraka. Setelah itu aku balik, tak sampai subuh itu hilang, tak sampai matahari terbit. Apa kata Abu Bakar? Sadaqta ya Muhammad, benar kau Muhammad. Tidak mikir panjang. Kenapa? Karena Abu Bakar di dalamnya sudah iman kepada Rasulullah, tak perlu mikir panjang. Yang terakhir, yang keempat, Rasulullah dari makna Isra Mi'raj ini apa maknanya? Ketika sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Rasulullah itulah yang disampaikan oleh bacaan tarhim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, ya man asra bika muhaimin lailan nilta ma nilta wal baca tarhimnya. Ya man asra bika muhaimin, wahai manusia yang sudah diperjalankan oleh Muhaimin, zat yang maha kuasa. Nilta ma nilta wal anamu niyam, manusia pada saat engkau diperjalankan oleh Allah tidur semuanya. Fatasaddaqta li shalah fataqaddamta li shalah, kemudian salat didirikan. Wa kullu man fasalli kullu man fis samai wa anta imam, semua seluruh penduduk langit salat di depanmu. Wa anta imam, Muhammad engkau jadi imam. Ketika sampai ke Palestina, Rasulullah sholat, Rasulullah jadi imam. Di belakangnya kullu man fis sama, banyak orang-orang penduduk-penduduk langit jadi makmum Rasulullah. Ditengok ke belakang Rasulullah ada Nabi Ibrahim, ditengok di belakang ada Nabi Musa, ditengok di belakangnya lagi ada Nabi Isa. Maknanya apa? Sudah mansuh. Apapun siapapun orang yang menyampaikan syariat pada hari ini, semua Nabi ikut Rasulullah SAW. Peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW tidak hanya sekedar menjadi imam kepada malaikat, menjadi imam kepada seluruh penduduk langit, tapi yang menjadi makmum kepada Rasulullah, Nabi Ibrahim. Jelas Nabi Ibrahim 4 kali kita baca dalam salat. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Meskipun dibaca 4 kali namanya dalam salat, Nabi Ibrahim taat kepada Rasulullah, ikut syariat Rasulullah. Nabi Musa, 600.000 Bani Israel yang menyeberang di laut, dihempaskan tongkatnya. 600.000 banyak pengikut Nabi Musa, tapi ketika Rasulullah Isra Mi'raj, dia menjadi makmum, artinya dia ikut syariat Nabi SAW. Nabi Isa, ini akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa'amfuhu bi fayakunu tayran. Dulu saya punya mukjizat, kata Nabi Isa, saya bisa membuat tanah dia dibentuk jadi burung, lalu kemudian fa'amfuhu fihi fayakunu tayran bi'idznillah, aku tiup tanah yang berbentuk burung itu jadi burung, dia hidup. Wa ubrihul akmaha, aku bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir.
wa ubrihul akmah wal abras. Orang buta disembuhkan sama Nabi Isa. Biidznillah. Wa uhyil mauta. Aku sudah hidupkan orang mati, kata Nabi Isa. Tapi meskipun mukjizat Nabi Isa hebat, dahsyat, dia ketika bertemu dengan Rasulullah di Isra, dia menjadi makmum, Rasulullah jadi imam. Maknanya apa? Nanti Nabi Isa ketika sudah hadir di hari kiamat, semuanya ikut masuk, semuanya ikut syariat Rasulullah SAW. Jadi kalau sekarang dibilang ada orang yang masih beriman karena Nabi Isa, lucu, karena Nabi Isa diutus hanya di Palestina saja. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. 5 hikmah di balik perjalanan Isra Mi'raj ini menjadikan kita insya Allah bisa diangkat Allah setinggi-tingginya. Apa maknanya? Semua yang terjadi dalam hikmah Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar kita merayakan saja, tapi diambil dari pelajaran Rasulullah ketika dia diberangkatkan oleh Allah dari Mekah ke Palestina. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terlalu semangat saya menyampaikan karena juga anak-anak semangat memberikan motivasi ke saya. Mudah-mudahan ini tidak bisa mengganggu ke program TBK, karena bukan saya mau melambat-lambatkan, mau panjang-panjangkan. Kalau tak sempat selesai, saya agak kurang enak. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa menjadi perhatian hikmah. Kalau memang masih ada pertanyaan, silahkan pada saya. Jangan membuka pertanyaan, karena waktunya sedikit terus. Apalagi Isra itu jam 6.13 kalau nggak salah. Kalau yang kajian maghrib mungkin bisa. Tapi kalau saya kasih kajian itu kan semangat kan ya, semangatnya tak ingat untuk memberikan sesi pertanyaan. Kalau memang ada pertanyaan silahkan. Kalau memang masih mau duduk, karena mohon maaf saya minta bisa kumpul Pak Subhan Ustaz. Mau sarapan, saya ada acara lagi. Selamat juga di Mekong sama ibu-ibu Majlis Taklim. Ya katanya Pak Ustaz jam 7 harus mulai, karena banyak acaranya. Ada yang datang dari ini, dari itu banyak katanya orang-orang yang besar yang datang. Jadi harus banyak kompak tahapan. Jadi Pak Ustaz harus hadir dari awal. Siap? Silakan Bapak-bapak kalau ada pertanyaan. Bukan berarti saya tak bertanya ya Pak Subhan, karena memang tak sempat bertanya. Kalau subuh ini kan bisa. Silakan tadi kalau ada pertanyaan. Satu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkenaan dengan isi Al-Quran nih. Ada saudara kita Ustaz, jadi dia mungkin pemahaman dia atau dia sudah pelajari bahwa di Al-Quran itu tidak ada perintah sholat berjamaah. Yang dia tahu hanya perintah sholat. Jadi sampai sekarang kawan itu ya itu nggak pernah ke masjid. Itu aja. Mungkin bagaimana pemahaman seperti itu Pak Ustaz? Baik. Sholat berjamaah mazhab Syafi'i itu fardu kifayah. Ada juga video saya yang mengatakan wajib sholat berjamaah, tapi kan sepotong. Wajib, banyak video saya wajib di mana ini? Sholat berjamaah bagi mazhab Syafi'i fardu kifayah. Sholat berjamaah bagi Imam Hanafi itu wajib. Kenapa Imam Syafi'i dulu itu fardu kifayah? Pada saat itu sedikit mushola, sedikit masjid. Maka Imam Syafi'i dengan fatwanya qaul qadim dan qaul jadid mengatakan sholat berjamaah fardu kifayah saja. Satu kampung ini kalau tidak ada yang berjamaah maka banyak yang kesetanan. Jadi kalau ada RT sama lurah kesetanan sama sekali tidak ada sholat berjamaah. Tapi alhamdulillah di Batam luar biasa sholat berjamaah. Nah kalau ada orang mengatakan sholat berjamaah itu adalah sunnah fardu kifayah wajib dan dia tidak menemukan di Al-Quran, maka apa yang tak bisa ditemukan dalam Al-Quran? Itulah kenapa Al-Quran ada tafsir. Tafsir banyak Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain. Apa maknanya? Bahasa Al-Quran tidak bisa kita amati secara tekstual. Kalau kita tanya, ada nggak sholat zuhur di Al-Quran? Tidak ada bahasa sholat zuhur. Bahasanya bukan sholat zuhur. Sholat subuh aja, sholat subuh tidak ada. Sholat fajr. Fa inna Qur'an surat Qur'an al-Fajr. Sholat Quran. Kenapa dikatakan Quran al-Fajr? Karena disunnahkan sholat subuh itu memanjangkan Al-Quran. Jadi kalau murni kita ambil hukum di Al-Quran, maka banyak. Seperti contoh misalkan, ada enggak bahkan di kitab itu jual beli online lewat Shopee sama Lazada? Kalau tidak ada kan haram semua. Maka dikias. Maka pengambilan hukum itu kan ada 10, ada kias juga. Ada dari Al-Quran, dari hadis. Jadi kalau orang pemahaman seperti ini, Bapak tidak usah berdebat. Kan sudah banyak, mohon maaf. Ade Armando, masuk juga. Dia mengatakan sholat 5 waktu tak ada. Memang Allah tidak menyampaikan, itulah kenapa ada hadis. Bahkan hadis bukan hanya sekedar hadis.
dari Rasulullah, tapi hadis qudsi. Saya tak pakai mic tapi masuk juga di situ. Dia mengatakan dengan lantang, sebenarnya sholat 5 waktu tak wajib. Kenapa? Di Al-Quran tak ada. Dia lupa pengambilan hukum bukan hanya Al-Quran, guys. Pengambilan hukum itu kan ada ilmu adat, ulama. Itulah kenapa ada ulama. Bahkan madhab itu banyak. Yang kita tahu madhab Maliki, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Padahal ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, banyak. Ibnu Khalifah, banyak madhab-madhab yang mungkin, tapi yang masyhur 4 orang. Yang kita ambil kalau di Indonesia rata-rata Syafi'i. Sama dengan kita sholat. Mohon maaf, banyak orang sholat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jangan pernah dibilang itu bid'ah, syiah itu. Ada orang sholat begini ya. Nah, ada orang sholat juga Allah. Sami Allah. Karena tak sama dengan kita tidak dijadikan berarti dia syiah. Tidak. Ini ada furu, ada asal. Kalau asal itu wajibnya sholat. Kalau furu itu bagaimana dia itu menggerakkan sholat yang tidak sama dengan kita, telunjuk digerak-gerakkan. Ada orang yang sholat itu bukan di sini tapi di bawah. Imam Maliki di bawah. Sama dengan qunut. Orang berantem dulu qunut, sekarang udah gak berantem lagi, banyak tak salat subuh. Apa maknanya? Jangan kita langsung menjudge orang itu kalau dia mengatakan berjemaah ada. Karena memang berjemaah bukan wajib, fardu kifayah. Jadi Bapak kalau menyampaikan sholat berjemaah ini bukan di Al-Quran tapi hadis. La uharriqanna buyutahum. Kata Rasulullah, aku bakar rumahnya kalau orang itu tak sholat. Meskipun Rasulullah tak membakar. Jadi ini juga menjadi perdebatan. Orang yang tak sholat berjemaah kata Rasulullah akan dibakar rumahnya. Keras sekali Islam teroris. Masa hanya gara-gara berjemaah Rasulullah itu menyuruh bakar? Memang iya, tapi bukan berarti Rasulullah besoknya bakar rumah, tidak. Dari saking marahnya Rasulullah. Makanya dalam Islam tak boleh marah, tapi Rasulullah marah ketika ada sahabat tak berjemaah. Maknanya apa? Rasulullah tak bilang berjemaah wajib bagi laki-laki, tidak ada. Tapi dengan kata-kata Rasulullah, kalau orang itu tak berjemaah, aku bakar rumahnya. Kira-kira marah atau tidak? Kira-kira penting nggak sholat berjamaah? Kalau Nabi sampai mengatakan bakar, meskipun sejarah tidak mengatakan, Nabi tidak mengajarkan seperti itu akidahnya. Tidak ada Nabi orang tak berjamaah dibakar saja, tak ada. Ini di video saya habis orang itu. Tetap kita ini mazhab Syafi'i untuk dibayar. Jadi kalau Bapak ada orang yang mengatakan, sampaikan perintah sholat 5 waktu saja, jangankan berjemaah, tidak asli kalimatnya dalam sholat. Jadi sampaikan Pak. Kalau orang itu ngotot tak masalah, bukan yang penting kita menyampaikan. Perkara orang itu menolak, berarti dia urusan dengan Allah. Tapi Bapak sampaikan, sholat berjemaah itu hadis, bukan Al-Quran. Jadi tidak ada sholat berjamaah. Kalau hanya secara berjamaah, itu bukan sholat saja. Fa'tasimu bihablillah. Maka bersatulah kalian di jalan Allah. Nah, itu juga salah satunya adalah berjamaah. Kalau kita kompak berjamaah, tidak hanya di berjamaah saja, akan kompak di tempat yang lain. Nonton bola bisa kompak, bisa berjamaah. Masa sholat tak berjamaah? Orang nonton bola kayak orang bilang dia mau acara apapun, pokoknya nanti malam harus tidur. Bahkan dicari kafe-kafe, tempat-tempat yang lebih ramai. Sementara sholat berjamaah kan itu. Ada nggak perintah di Al-Quran suruh nonton bola bareng-bareng? Jadi kalau Bapak mendengar orang seperti ini, jangan di depan. Kalau di depan bahaya. Kalau di depan kita sendiri yang jengkel, akhirnya timbul permusuhan. Kalau memang kamu pemahamannya tidak menemukan, memang tidak ada perintah sholat berjamaah. Pure sholat berjamaah wajib di Al-Quran tidak ada. Tapi di hadis iya, Rasulullah di imam-imam lain seperti begitu. Sampaikan dulu. Dan bahasa Al-Quran dan hadis tidak seperti apa yang kita bicarakan, tidak kontekstual. Jadi tidak textbook. Jadi kalau kita memahami Al-Quran dengan textbook, salah kita kata. Makanya Al-Quran ada tafsir. Kalau hadis ada syarah. Makanya itu kalau ada kitab, makanya ada kitab kuning. Seperti contoh kitab hadis Al-Arba'in Nawawi. Maka kita harus tengok di syarahnya. Kalau itu Imam Bukhari, maka tengok kita syarahnya. Syarah Bukhari itu namanya Fathul Bari. Syarah Imam Muslim namanya Al-Minhaj. Syarah Imam Nawawi. Sama dengan orang bilang zalim. Zalim itu apa? Tega, kejam? Bukan. Zalim itu mengambil hak orang lain. Ada di dalam kitab. Kalau kita mengenai apa zalim? Zalim itu diambil dari kata gelap. Berarti kalau orang mukanya gelap itu zalim? Tidak. Maka diambil, ditengoklah di syarahnya penjabaran.
Itulah pentingnya kalau di sini ada kajian tafsir, ada sarahnya kitab kuning, dijabarkan lagi. Apa maksudnya? Sama dengan kemarin saya hadis al-mustarih wal mustarahmin. Orang yang mati itu istirahat. Ada orang mati istirahat, ada orang yang diistirahatkan. Maksudnya apa? Masa mati istirahat? Tidak seperti itu. Ada orang istirahat itu artinya tenang. Ditengok di sarahnya. Maksudnya orang banyak tenang dengan kematian dia. Ada orang yang mati, orang tak tenang. Siapa yang tak tenang? Banyak. Dia mati, orang lain itu tambah tenang karena dia mati. Kenapa? Dulu dia tukang ngambil malah duit, tukang rampok, tukang bising-bising ketika misalkan mengganggu. Ada orang mengaji di tadarus di masjid, dibawalah sound di sini itu karaokean. Nah, ketika dia mati senanglah orang semua. Ada orang yang disenangkan, ada orang yang tenang. Ada orang mati dalam keadaan tenang. Kalau itu dimaknakan sedemikian rupa dengan hadisnya tak paham. Kita tengok saatnya. Apa maksudnya tenang? Apa maksudnya istirahat? Seperti itu Pak Ustaz Subhan. Silakan Pak. Silakan. Saya tengok itu banyak ahli-ahli profesional, ahli bertanya luar biasa. Asal ahli dzikri in kuntum. Bertanyalah kepada orang yang ahli. Saya bukan ahli. Saya kalau bisa saja jawab. Bertanyalah agar kalian tidak tersesat. Salah satu adab berilmu adalah bertanya. Tapi bertanya jangan sampai yang tidak meningkatkan ibadah. Ada orang bertanya hanya sekedar ingin tahu Nabi Adam sama Hawa nikahnya pakai KUA di mana? Nah, itu kan lebih dulu ayah atau ngomong. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak meningkatkan ibadah. Kalau bertanya yang meningkatkan ibadah tentang masalah perbuatan kita, tentang masalah pekerjaan kita, bergaul dengan tetangga, bergaul dengan istri. Silakan Pak. Kalau tidak ada kita doa. Memang tak cukup kalau saya bilang. Waktunya harus banyak Pak Dia. Insya Allah mudah-mudahan nanti. Karena kan kalau sekarang subuh kan tambah ini kan. Subuh tambah siang. Biasa mendekati Ramadan seperti itu. Maghrib aja nanti 6:30 lewat. Agak lama sedikit kan puasa kan. Kalau setelah puasa baru normal lagi jam 6 maghrib. Itu ujian dari Allah. Silakan Pak. Kalau tak ada kita doa. Saya langsung tancap gas ke kita. Ada Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Hamdan syakirin dan alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu wa jalal wa ala Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa al-Fatih al-Masawah Rasul Habib wa al-Hadi al-Sadiq al-Mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga kami berkumpul di sini dengan jemaah kajian subuh Masjid Al-Salam Al-Adhan. Berikan kami ampunan ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, silakan. Ampuni dosa-dosa kedua orang kami ya Allah, ampuni dosa kakak kami, saudara kami, teman saudara kami, orang yang pernah bertemu dengan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, kumpulkan kami dengan para syuhada dan para sholihin, para nabi, para sahabat nabi. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kami tidak bisa merayakan hati kepada Allah, tapi kami punya harapan dan doa kepada Allah. Berikan kami harapan yang baik, berikan kami hidayah yang baik, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah dengan kepada-Mu ya Allah, tanpa rasa lelah, tanpa rasa malas. Berkahi kami ya Allah di bulan Rajab, kembalikan kami ibadah kami setinggi kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami berbuat, tingkatkan kami di bulan Syawal ya Allah, ibadah kami sampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah dengan keadaan sehat walafiat. Berikan kami rezeki yang banyak sehingga kami bisa bersedekah, sehingga kami bisa melakukan zakat sesuai dengan kewajiban kami ya Allah. Tunjukkan kepada kami ya Allah kalau memang itu benar ya Allah. Tunjukkan kepada kami ya Allah kalau memang itu benar, sehingga kami bisa menjalankan, bisa meningkatkan ya Allah. Tunjukkan kalau dalam masalah hidup kami, masalah keluarga kami, masalah di kantor kami, kalau itu masalah kedudukan, masalah yang salah, jauhkan kami ya Allah. Jangan tempatkan di hadapan kami ya Allah. Haqqa tiba awal dan tidak berlaksana. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang soleh. Jadikan anak-anak kami ya Allah soleh-solehah, mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah. Jadikan semua amal perbuatan kami ya Allah wasilah masuk surga ya Allah. Jadikan akhir hidup kami ya Allah husnul khatimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina wa min hayyin ziyadatan lana min kulli khair waj'alna rahmatan min kulli syarrin ya Allah. Kalau Engkau masih panjangkan umur kami Allah, jadikan umur kami sisa hidup kami menjadi selalu beribadah kepada-Mu. Tapi kalau Engkau sudah menghentikan kami dari dunia ini Allah, Engkau sudah cepat
sempatkan kematian kami Allah, maka jadikan akhir dari hidup kami akhir untuk berhenti dari segala maksiat, berhenti dari segala dosa, berhenti dari segala silah salah dari hati, dari lisan, dari semua orang-orang yang mungkin membenci kami. Allah, hentikan kami Allah agar kami tidak terus dalam dosa dan maksiat. Allahumma rabbana atina min fadlika wa atina min fadlika waj'alna min fadlika nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Demikian Bapak-bapak, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih selamat hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dapur. Oh, ya. Hah? Oh, jangan ya? Orang pulang kampung ini dari pulang kampung hadir sini dari Manta. Sadaqallahul azim.